Oke, ketemu lagi sama gue. Nama gue Dani. Gue dari Seribu Roti. Gue juga engineer. Gue background teknik gue di programming dan manufacturing. Beberapa software yang udah pernah gue buat ada di video gue sebelumnya. Termasuk gue juga ngurusin SEO dan iklan baris di internet. Jadi singkatnya, topik kali ini singkat aja. Eh, Topiknya kecanduan duit. Jadi sebenarnya ada hubungannya juga sama valuasi. Jadi kemarin sempat ada yang bilang valuasi, banyak orang nggak ngerti valuasi teknologi. Buat gue valuasi ya sebenarnya ada standar ya, cuman kadang-kadang valuasi itu seperti menilai batu akik, menilai bunga tulip waktu di Belanda, menilai lohan gitu ya, untuk bagian-bagian tertentu. Karena biar gimana pun menurut gua, net profit margin itu penting. Gua nggak peduli apapun bisnisnya. Menurut gua lebih cenderung ke aliran kayak Warren Buffett. Jadi harus jelas nih net profit marginnya bagaimana. Karena napasnya ada dari situ. Karena kalau lu nggak ada net profit margin, berarti lu harus mengandalkan hutang lagi atau setoran modal lagi. Artinya lu harus cari investor lagi, baik itu bridging, ya, buat hutang karena harta sama dengan hutang plus modal, atau jual ekuitas, jual saham, sehingga lu bisa narik dana dan balik lagi jalanin tuh usaha yang masih rugi selama lu jalanin. Nah, valuasi itu, nah, apa hubungannya sama valuasi? Valuasi juga, uh, untuk sekarang, apalagi lu yang sering baca artikel tentang dunia teknologi ya khususnya, itu sebagian sudah nggak punya pattern, nggak punya pola lagi gitu, kadang-kadang nggak masuk di akal gitu. Kayak ini kan, perusahaan yang mau gue bahas sekarang itu kan, sama seperti yang kemarin gitu ya. Atau satu lagi yang sebelumnya juga ya. Kalau yang kemarin itu kan soal leadership ya. Jadi WeWork beli, Meetup, 150 juta dolar atau sekitar 2,25 triliun hanya berdasarkan tebak-tebakan. Jadi si CEO-nya Meetup cuma bilang, eh, coba lu pergi ke sebuah negara dan lu tanya di komunitas teknologi itu pernah dengar nggak kata Meetup. Kalau pernah dengar, maka harganya sekian gitu. Tapi kalau nggak pernah dengar, harganya gue jual murah. Jadi sesederhana itu valuasi di belakang layar. Sama kayak ini yang juga akhirnya ditutup. Ya gue nggak tahu soal Meetup, nggak ada laporan keuangannya, dan ini menurut gue juga penting buat kita baik yang kerja maupun yang punya. Ya gue nggak tahu apakah, karena gue pernah baca ada beberapa orang yang, atau ada beberapa kelompok orang ya, kalau nggak bicara orang per orang atau orang yang jumlahnya sedikit, yang berasumsi bahwa laporan keuangan harus tertutup. Buat gue nggak. Menurut gue baiknya, apalagi yang kalau lagi promosi selalu mengagung-agungkan bahwa lu kalau diajak naik roket ya lu nggak usah nanya gitu, lu duduk aja gitu. Kalau menurut gua, kadang-kadang perlu juga laporan keuangan tuh di share sama, eh, semua yang punya kepentingan, baik itu karyawan maupun pihak ketiga, entah vendor, entah modal lo, entah angel yang sebelumnya pernah modalin lu dan lain sebagainya. Khususnya sih karyawan ya, karena dampak terbesar ada paling dia, walaupun saat dia menerima gaji yang luar biasa besar juga nggak berasa juga, karena ada sebagian karyawan yang penting gue kerja udah selesai ya kan, lo mau untung mau rugi ya what the hell. Ada juga yang modelnya begitu, tapi ada juga yang ini bakal panjang gak sih usahanya gitu. Itulah perlunya laporan keuangan dan perlunya terbuka. Dan kenapa menurut gue IPO, syarat IPO khususnya di Indonesia lebih baik diturunin, karena biar yang kecil-kecil ini juga bisa memanfaatkan banyak fasilitas dan dampak yang bisa, uh, mereka dapatkan dari IPO.
pertama transparansi, yang kedua valuasi. Ya lu bisa bayangin kalau misalnya sebuah rumah makan Padang atau sebuah toko roti kayak gue jual 300 kali lipat. Misalnya toko gue nilainya 100 juta, gue bisa jual 300 kali lipat. Berarti kan sekitar satu toko kecil aja 3 miliar bisa gue jual. Ya, gue menilai toko roti gue 3 miliar. Dan lu bisa kebayang 3 miliar itu gue masih jualan berapa ribu roti atau berapa juta roti biar 3 miliar itu tercapai. Artinya terus soal gross merchandise ya kan, dan lain sebagainya gitu kan. Rasio-rasio keuangan juga ya menurut gua kita yang make sense aja lah, untung apa enggak, terus untungnya berapa persen. Kalau gue sederhana itu aja kalau usaha kayak apa namanya, GMV buat gua nggak urgent-urgent banget gitu. Yang paling penting itu laporan keuangan menurut gue sih. Ya contohnya seperti kita langsung masuk aja ke topik ya. Ini dalam waktu 2 tahun sebenarnya perusahaan ini menarik karena gue sempat pengen buka industri yang sejenis, cuman gue nggak segila ini gitu. Gue setiap kali pitching cuman bilang gue cuma perlu izin gue keluar, lalu kenapa gue syaratin 500.000 dolar, habis itu kita IPO, jadi duit lu liquid lagi. Gue nggak mau lama-lama, gue juga nggak mau hilang saham terlalu besar, sesederhana itu sih. Ya, jadi ini perusahaan yang berusia 2 tahun lalu di stempel sebagai unicorn. Buat lo para penggila dan penggemar unicorn, kalau gue sih kayaknya enggak ya. Gue kalau orang bilang yang penting apa namanya, growth at scale ya, at all cost, jadi tumbuh dengan berapapun biayanya gitu. Gue bukan tipe yang seperti itu kayaknya. Kalaupun ada orang yang mau gitu ya silahkan, karena gue masih berpikir bahwa gue nggak bisa tersenyum dalam kondisi rugi gitu, apalagi itu bentuknya hutang gitu, agak sulit. Jadi menurut gue orang-orang yang IPO, bawa perusahaan IPO gitu ya, dan dalam kondisi rugi, dia dan timnya, khususnya dia sih pendirinya, karena apalagi kalau di laporan keuangan itu tidak di-share ke timnya, itu orang yang extraordinary, orang yang luar biasa. Lu bisa bayangin dia masih bisa tersenyum saat pencet bell. Kalau misalnya dia udah ring di Nasdaq gitu ya, atau IPO di Nasdaq, atau kalau di kita ada di BI gitu ya, dan masih bisa tersenyum, itu butuh karakter yang luar biasa gitu. Lu bayangin perusahaan rugi tapi lu bisa tersenyum, apalagi rugi itu entah dalam bentuk ekuitas, dan yang paling parah adalah dalam bentuk hutang. Karena gue nggak kebayang gitu mesti mulanginnya bagaimana gitu. Nah kalau sebagian itu tidak terbuka juga sama karyawan, itu juga jadi bencana. Balik lagi kita bicara Fast. Ya Fast ini 2 tahun langsung dicap stempelnya sebagai perusahaan unicorn, dinilai 1 miliar dolar. Dia dapat pendanaan 124 juta dolar, ya sekitar 1,8 triliun ya. Kalau lu hitung 15 kali 12 aja kan berarti sekitar 1,8 triliun, hampir 2 T lah. Ini harus tutup gitu. Tutupnya kenapa? Lu bisa lihat nih kan, karena kecanduan duit. Jadi di sini uh, gagal meraih pendanaan itu kan. Nah gagal meraih pendanaan, akhirnya dia harus tutup. Nah kenapa sih dia gagal meraih pendanaan? Ada beberapa faktornya nih. Nah, menurut gue candu duitnya. Jadi kadang-kadang kita kalau megang duit tuh lupa diri gitu. Ada sebagian orang, tidak semua, ada sebagian orang yang lupa diri. Ya beruntungnya gue, basicnya gue nggak megang duit gitu. Jadi dan gue selalu berpikir bahwa yang namanya duit datang itu nggak cuma-cuma, pasti harus dipulangin.
Cuma ada orang yang begitu ngeliat angkanya tergoda gitu. Dan gue pernah merasakan jadi imbas dari orang yang seperti itu sampai hari ini kan, gelap mata, duit usaha dipakai gitu kan. Lalu bisa lihat di sini, setelah dia dapat 100 juta dolar, 124 lah totalnya terakhir tuh. Lu bayangin spendingnya, pengeluarannya itu 10 juta dolar. Jadi kalau gue ingat salah satu uh, pendiri yang asalnya di Timur Tengah, dia bilang, lu boleh ngecap diri lu 5 miliar dolar, 8 miliar dolar, tapi begitu lu IPO, semua orang slap itu bahasa Indonesia kalau mau dihalusin agak susah ya. Slap tuh lu seperti ditampar, bener gak sih nilai lu segitu. Nah kadang ada sebagian yang tidak nyampe di titik itu kayak gini, dan dia juga punya pernyataan yang lain. Jangan sampai negara ini, di negara dia ya, itu kadang-kadang banyak dalam tanda kutip orang gila gitu. Jadi lu raising fund, semua pendirinya kaya raya, yang kerja juga sejahtera, tapi perusahaannya tidak memiliki nilai apapun gitu, atau salah eksekusi. Ya kita tidak bisa menilai apa yang terjadi, kita cuma bisa lihat sekilas saja karena berita-berita tentang gagalnya sebuah startup apalagi yang sudah besar gini teramat sangat sedikit, apalagi yang IPO gitu ya. Terus dia media nulisin berapa kerugiannya juga kecil banget. Contoh kayak Grab kemarin kan, lu bayangin rugi 105 triliun, hampir nggak ada beritanya, dan gue bikin video itu juga. Lu bayangin ini kalau lu megang cepet sebulan lu ngabisin duit 10 juta gitu kan, lu dapat 100 juta. Nah, di sini juga dikritik kan. Lu bayangin lu ngeluarin duit 10 juta berkali-kali lipat dari penjualannya, apalagi dari gross profit gitu. Lu tahu berapa pendapatan dia? Ternyata pak, kenapa dia tutup, pendapatan dia cuma 600 ribu dolar. Oh, jadi lu ngeluarin duit 10 juta tapi setiap bulan lu cuma dapat 600 ribu gitu. Padahal 600 ribu itu belum dipotong biaya-biaya, jadi belum sampai gross profit aja total salesnya 600 ribu gitu. Lu kebayang kan betapa mengerikannya. Jadi dari berapa orang gitu ya tadi, terus langsung jadi 400 karyawan. Nah ini perusahaannya, lu bisa buka Fast Co kan, dia tulis di sini kita akan tutup sejak per tanggal 15 April kan. Jadi dikritik sini nih. Jadi kalau ada yang bilang lu nggak bisa, atau ya dalam tanda kutip tuh bahasanya emang agak sarkasme, atau bukan sarkasme sih, apa yang pas ya. Jadi orang Indonesia kesian banget gitu, nggak ngerti gimana valuasi perusahaan teknologi. Dalam pikiran gua cara valuasinya bagaimana, tapi dia nggak jelasin juga kan. Ribet juga kalau yang cuma komplain tapi nggak bisa jelasin bagaimana caranya. Kalau gue yang real-real aja. Nah, buat gue valuasi masih hal yang ajaib ya. Kayak gini ya, perusahaan 2 tahun berubah status jadi unicorn, dapat pendanaan. Unicorn berarti dia sudah lewat 1 miliar dolar, dapat pendanaan 100 juta, 124 ya totalnya. Terus dia bakar sebulan 10 juta, padahal pendapatannya cuma 600 ribu. Dan kemarin sempat gue lihat sedikit sih, apa yang bikin dia ngabisin banyak duit ya, karena dia kebanyakan branding gitu. Dia misalnya kalau di Indonesia lu sponsorin
Proliga gitu ya. Proliga tuh volley. Proliga volley ya, kalau salah koreksi gua. Lu misalnya sponsorin Liga Indonesia gitu ya, lu sponsorin badminton cup misalnya, lu sponsorin kayak kemarin Mandalika gitu, yang nggak langsung ke konsumen ya. Jadi di sini ada, ya gue nggak tahu lah, apa emang orang yang senang mengamburkan uang, atau strateginya yang salah, atau timnya yang kurang. Masa gue sih nggak kebayang 400 karyawan semuanya orang asing. Gue rasa juga programmernya juga bukan orang biasa. Eh, Orang-orang strategiknya juga bukan orang biasa. Tapi kenapa bisa begitu gitu? Cuman yang gue lihat sih kebanyakan lebih ke branding. Kayak organic search-nya itu nggak jalan gitu. Organic search tuh kayak terus word of mouth. Kalau zaman dulu nyebutnya word of mouth. Kalau kalau gampangnya kayak referensi lah. Gue udah pakai, oh ini bagus nih, gue referensiin lah ke kawan gue. Jadi dari mulut ke mulut. Yang kayak gitu gue nggak ngeliat jalan gitu. Gue nggak ngerti apa sebabnya. Yang jelas poinnya adalah lu di backup visi besar, ya kan, venture capital besar, lu di backup orang nama besar, lu dibuat status jadi unicorn, belum tentu lu berhasil. Ini sih poinnya. Karena balik lagi, lu tetap harus jaga dan kontrol keuangan lu, karena begitu lu kecanduan, ya kan, karena lu dipaksa untuk bakar tuh duit dan lu nggak bisa ngerem gitu ya. Selain saham lu yang terdilusi, napas lu juga jadi pendek gitu, karena kerjaan lu jadi banyak, ngurusin di internalnya gimana caranya biar besar, dan ngurusin ke eksternalnya, ke pemodalnya lagi, karena lu harus raising fund. Lu bisa ingin 100 juta dolar itu kalau di Indonesia lu udah bisa IPO. Kalau gue sih bikin IPO aja yang kecil-kecil, yang 5M lah kan. Kalau gue mungkin tipe orang yang gue nggak pengen buru-buru lah, segitu aja buat, kalaupun nggak sekarang ya mungkin generasi anak gue gitu. Itu ini poinnya gue sih gitu. Gue aja mau naik level sampai ke situ aja setengah mati gitu. Makanya gue pengennya kalau bisa IPO tuh di syaratnya diturunin, biar toko-toko kecil, karena 99% mungkin ya, lebih dari 90% di Indonesia ini kan isinya UKM. Lo bisa bayangin kalau cara valuasinya hampir sama seperti GoTo kemarin, artinya setiap toko tuh eh, nilai usahanya bisa 3 miliar. Lu yang satu toko, ya, kalau anggap asumsinya tadi misalnya buka toko, satu toko habis duit 10 juta aja, lu kaliin 300, 3 miliar ya kan. Jadi lu keluar duit 10 juta, itu lu diasumsikan punya usaha nilainya 3 miliar. Ya kan, betapa ajaibnya. Jadi soal valuasi tadi, tetap gue berasumsi masih masih ada sisi seperti batu akik. Ya kalau lu punya duit, lu mau ngomong apa aja bener gitu seakan-akan. Itu aja sih. Sekian dari gue. Balik lagi poinnya, kalau menurut gue growth at all cost itu bukan tipe gue. Buat orang yang bertipe seperti gue, ya buat gue nggak apa-apa lah. Karena jangan habiskan hidup lu, jangan habiskan waktu lu hanya untuk mengejar sesuatu yang mungkin nanti lu sesali gitu kan. Ini lu nggak kebayang kan, kalau lu di Indonesia, lu bayangin lu ngabisin duit 1,5 triliun, terus perusahaannya tutup gitu. Gue nggak kebayang gimana rasanya. Ini gue belum bahas soal, ada satu lagi ya, yang dulu gue juga startupnya pernah mau bikin, namanya Uang Rakyat. Komputernya ada, sekarang udah gede juga, ada macam-macam lah namanya. Tapi ada salah satu yang collapse, namanya Uang Teman. Itu udah hampir 200 atau 300 miliar. Sekarang juga napasnya ngap-ngapan. Artinya jangan sampai ketergantungan terlalu tinggi gitu. Mimpi boleh gitu ya. Nggak ada yang nyalain mimpi, tapi terukur gitu.
Itu sih kalau dari gua. Sekian dari gua, nama gua Dani. Buat lo yang baru di channel gua, silahkan klik tombol subscribe. Kalau lo suka sama video-video gua, lo klik tombol like. Kalau ada yang lo pengen komen, lo silahkan komen. Ada saran gue bikin video apa lagi, lo bisa tulis di bawah. Dan kalau lo pakai YouTube yang base-nya apps, ya tolong nyalain lonceng ya. Memang dengan nyalain lonceng lo juga jadi lihat pemberitahuan atau notifikasi dari channel-channel yang lain selain channel gue. Dampaknya sih itu sih, lebih dan kurangnya. Oke, kalau lo perlu jasa di pasang iklan baris di dunia digital, lo butuh software developer, ya kan, lo butuh aplikasi yang ngurusin pabrik dan lain sebagainya, atau lo butuh konsumsi, lo bisa kontak gue di 0818 385 925. Gue ulang lagi, 0818 385 925. Saat ini nomor gue kartunya masih rusak, jadi lo nggak bisa kontak gue by phone, lo cuma bisa kontak gue lewat WhatsApp doang. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga bermanfaat.